Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang beriringan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar kembali. Kesempatan ini kita belajar kitab Nasaihul Ibad, yaitu nasihat-nasihat untuk ahli ibadah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita ke dalam para ahli ibadah. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada makalah pertama, al-maqalatul ula. Maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimina. Jadi dalam makalah ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua persoalan, ada dua hal yang sangat mulia apabila kita lakukan. Apakah itu? Al-imanu billah, beriman dengan Allah, wan naf'u lil muslimina, memberi kemanfaatan untuk kaum muslimin. Sahabat jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata persoalan yang paling mulia adalah iman kepada Allah Subhanahu. Kenapa iman? Karena iman itu adalah sesuatu yang harus kita miliki sebagai seorang Islam, sebagai Muslim. Apa itu iman? Iman itu secara sederhana perkataan, hati, perbuatan sejalan. Jadi, apa kata hati? Apa kata mulut? Kemudian dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Nah, kalau seandainya hati kita, mulut kita berkata, tapi tidak sesuai dengan perbuatan kita, kita belum digolongkan kepada orang yang beriman. Nah, iman itu harus bil maqali, au bil jahi, au bil mali, au bil badani. Jadi iman itu harus sesuatu yang kita ucapkan. Jadi apa yang kita ucapkan itu berupa ajakan kepada orang untuk beriman. Apa yang kita ucapkan itu bernilai iman, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kekuasaan. Au bil jahi. Kalau kita punya kekuasaan, kekuasaan itu kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita punya kekuasaan, mumpung kita punya kekuatan, semua itu kita arahkan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dengan harta kita, kekuatan kita, semua kita arahkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang pertama, yang afdalu. Khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua apa? Wan naf'u lil muslimina, yaitu memberi kemanfaatan kepada kaum muslimin. Jadinya apa? Apa yang dapat kita tarik kesimpulan di sini? Bahwa kita selaku orang mukmin wajib menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi jangan yang kita urus sendiri itu bagaimana sholat, kemudian puasa, kemudian zikir aja.
Jadi tidak ada keseimbangan dalam hidup kita. Penting ada keseimbangan dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takarub hati kita kepada Allah Subhanahu. Kemudian diiringi dengan apa? Diiringi dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Yaitu bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badani. Dengan ucapan kita mampu mengajak orang-orang menuju kebaikan. Bil jahi, dengan kekuasaan kita mampu mengajak masyarakat, mampu mengajak orang mukmin, orang beriman menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta kita yang diberikan oleh Allah kelebihan, kita mampu memberi kemanfaatan kepada manusia lainnya. Jadi jangan pelit di sini. Ketika dikasih Allah rezeki, langsung masukkan kantong. Ngantuk nggak? Ngantuk nggak? Enggak. Jadi diberi Allah kelebihan harta, maka kita pergunakan untuk taat kepada Allah dan memberi kemanfaatan bagi manusia lain, atau bil badani, dengan kekuatan. Jadi kalau kita nggak punya harta, kita nggak punya kekuasaan, kita nggak mampu berucap mengajak orang lain menuju kebaikan, mungkin kita punya kekuatan. Kita bisa, kalau ada RT gotong royong, kita ikut gotong royong. Jangan ngumpet kalau RT gotong royong, ya nggak? Bener nggak? Benar. Nah, atau kita si ibu-ibu bisanya punya kekuatan masak, bantu masak untuk makanan orang rame-rame, ya udah kita bantu masak. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Lakukan untuk apa? Supaya memberi kemanfaatan kepada orang lain. Ingat, iman kepada Allah, memberi kemanfaatan kepada orang lain itu termasuk pekerjaan yang paling mulia. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Jadi sahabat jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketika pagi-pagi man asbaha la yanwi, dia tidak berniat az-zulma, menganiaya ala ahadin, terhadap seseorang. Jadi ketika pagi keluar rumah ataupun di dalam rumah tidak ada pikirannya untuk menganiaya orang lain, atau untuk ngegosipin orang lain, atau untuk memberi orang lain kesusahan, maka ketika itu Allah beri ganjaran ghufira lahu majana, maka Allah ampuni dosanya. Artinya apa? Ketika pagi-pagi itu bersihkan hati. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati pada orang lain. Susahkah itu ketika orang marah kepada kita, kita memaafkan? Susah nggak itu? Susah, tapi ingat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi. Apa itu? Ghufira lahu majana, diampuni baginya dosa. Kemudian apa lagi? Waman asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Dan orang yang pagi-pagi ketika dia berniat untuk membantu orang yang berada dalam keaniayaan, atau dia memenuhi hajat kaum muslimin, kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin. Jadi sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi itu penting kita memperbaiki niat kita, kita membersihkan niat hati kita, kita berkeinginan untuk membantu kaum muslimin lainnya. Ada kaum muslimin yang lagi susah, atau tetangga kita yang lagi butuh bantuan, atau teman kita yang pengen curhat, yang pengen mendapatkan solusi, tampung itu, bantu itu. Karena apa? Karena
karena pahala yang diberikan untuknya adalah ka'ajri hajjatin mabruratin, seperti pahala haji yang mabrur. Mau nggak itu? Mau nggak? Mau kan? Tuh ngangguk-ngangguk tuh tandanya mau. Artinya apa? Bahwa ternyata ketika hati kita bersih, niat kita lurus, kita ingin membantu orang-orang yang membutuhkan dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka ganjarannya adalah ka'ajri hajjatin mabruratin, seperti upah haji orang yang mabrur. Lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbul ibadi ilallahi taala, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'un nasi linnasi, yaitu manusia yang bisa memberi kemanfaatan bagi manusia lainnya. Amin ya. Sekecil apapun itu, kalau kita bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain, maka kita termasuk hamba yang paling dicintai oleh Allah. Ada tetangga kita yang kekurangan uang, kelaparan, kita bantu. Ada orang lain yang butuh bantuan, kita bantu. Maka kita termasuk dalam hamba yang ahabbul ibadi ilallah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Semulia-mulia amalan, semulia-mulia pekerjaan adalah idkhalus surur, menyenangkan hati mukmin lainnya. Nah, sudahkah kita lakukan? Ketemu dengan mukmin lain, kita ucapkan assalamualaikum, kemudian kita tanyakan kabarnya, atau kita sekurang-kurangnya tersenyum, ucapkan salam. Bukankah salam itu doa keselamatan untuk sahabat kita yang lain? Benar tidak? Jadi jangan kalau ketemu sama teman lain, walaupun kadang-kadang kita tidak kenal, jangan buang muka, tapi senyumlah. Karena senyum itu pun adalah sedekah. Kemudian apa lagi? Jadi termasuk afdalul a'mal, semulia-mulia amal adalah membuat hati orang mukmin lainnya menjadi senang. Karena orang yang sangat diharapkan adalah ketika bersamanya orang lain akan sangat merasa senang. Dan orang yang tidak diharapkan adalah ketika kita berada di sampingnya, kita menjadi orang yang tidak diharapkan. Kenapa? Bisa jadi mulut kita tajam. Bisa jadi kita suka membicarakan keburukan orang lain. Bisa jadi mulut kita bisa menyakiti orang lain sehingga kehadiran kita tidak dikehendaki oleh saudara kita yang lain. Maka oleh karena itu, jadilah manusia yang bisa menyenangkan hati saudaranya. Ketika saudara kita bertemu kita, dia menjadi bahagia. Ketika dia bertemu dengan kita, dia ingat kepada Allah. Ketika berbicara dengan kita, pembicaraan itu mengarah kepada taat kepada Allah. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam hidup kita. Usahakan tidak ada yang sia-sia dalam hidup kita. Semua yang kita lakukan, tarikan nafas kita, perkataan kita, langkah kita, pikiran kita, hati kita, semuanya terarah kepada taat kepada Allah. Insya Allah. Kemudian apa lagi? Kemudian yadrudu anhu ju'an. Termasuk pekerjaan yang mulia adalah menghilangkan kelaparan. Entah itu tetangga kita, entah itu saudara kita, entah itu orang yang kita lihat di jalanan. Maka menghilangkan kelaparan orang lain termasuk afdalul a'mal. Yang termasuk afdalul a'mal lagi adalah yaksifu anhu karban, menutupi kesulitannya, membantu segala kesulitan yang dihadapinya.
Jadi emang hati kita harus lapang. Ketika ada orang butuh bantuan, kita bantu. Jangan menutup mata, jangan menutup diri. Selagi kita bisa, lakukan. Selagi kita mampu, bantu. Siap? Oke, siap. Ngangguk-ngangguk aja, boleh ngangguk-ngangguk aja. Kemudian, au yaqdi lahu dainan, atau menunaikan hutangnya. Jadi ada orang misalnya nih yang punya hutang kepada kita atau punya hutang kepada orang lain. Dia kira-kira sudah tidak mampu membayarnya, maka bantu membayarnya. Atau pekerjaan yang paling mulia adalah ketika orang berhutang kepada kita, kita ikhlaskan. Subhanallah, kita termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul ibadi ilallah. Mau nggak paling dicintai oleh Allah? Maka lakukan amal ini. Berat emang melakukan pekerjaan ini, yaitu membuat hati orang lain senang, menjadikan orang yang lapar jadi tidak lapar, menutupi kesusahan orang lain. Kemudian apalagi tuh melepaskan orang yang berhutang. Ya Allah, itu Masya Allah sungguh susah. Tapi ganjarannya adalah ahabbul ibadi ilallah, adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah. Ya Allah, semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya tergantung kepada kita. Kalau dia emang nggak mampu bayar hutang, maafkan. Karena itu termasuk tanda-tanda hamba yang paling dicintai oleh Allah. Jangan desak terus. Tutupi. Lapangkan ketika dia sulit. Kemudian kita lanjut. Wa khaslatani la syai'a akhbathu ay anjasu minhuma asyirku billah wa durru bil muslimin. Ini kebalikan yang tadi nih. Yang tadi adalah dua persoalan yang sangat mulia, yaitu iman dan memberi kemanfaatan kepada orang lain. Kalau sekarang adalah dua persoalan yang sangat akhbathu, keji. Anjasu, yang sangat kotor. Apa itu? Minhuma asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Asyirku billah, mempersekutukan Allah. Wadurru bil muslimin, berbuat aniaya kepada orang muslim. Fi abadanihim au amwalihim, baik pada tubuh mereka ataupun pada harta mereka. Kemudian lanjut, fa inna jami'a awamirillah turja'u ila khaslataini. Maka sesungguhnya fa inna jami'a awamirallah, sesungguhnya semua perintah Allah turja'u ila khaslatani, kembali kepada dua persoalan penting. Nah, apa itu? Jadi semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengarah pada dua sisi saja. Pada dua arah saja. Apa itu? At-ta'zimu lillahi ta'ala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasyafaqatu li khalqihi, yaitu memuliakan makhluknya. Kaqaulihi ta'ala, seperti katanya Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah olehmu salat dan bayarkan zakat. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala aqimus salah itu adalah bagaimana kita membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita membina iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan aqimus shalah, membina hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, itu adalah salah satu bentuk perintah Allah yang bertujuan untuk takzim lillah. Wa atuz zakah, yaitu hubungan kita dengan manusia. Bagaimana kita berlebih, kita berikan zakat kepada orang lain, kita berikan infak, kita berikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Jadi jelas tersirat dari makna ayat yang di ayat Allah Subhanahu wa taala ini, aqimus shalah, mengandung hubungan dengan Allah, dan wa atuz zakah,
hubungan dengan manusia. Jadi penting kita tidak hanya mementingkan hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Bagaimana kehidupan kita secara sosial, bagaimana kecerdasan sosial kita, bagaimana kita berempati kepada orang-orang yang membutuhkan kita, bagaimana kita berempati kepada orang-orang yang susah, sehingga terjadilah kehidupan kesalehan sosial. Kemudian wa qauluhu ta'ala ushkurli wali walidayka, bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku, dan juga kepada orang tua kamu. Apa arti maksudnya? Bahwa segala perbuatan yang kita lakukan, bahwa segala ibadah yang kita lakukan, itu semata-mata bertujuan untuk takzim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hubungan kita dengan Allah adalah hubungan ketaatan, takarub kita dengan Allah sangat dekat. Tapi tidak sampai di situ saja. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Sudah baikkah? Maka ingat, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Maka berbaik-baiklah dengan orang tua. Maka mengabdilah kepada orang tua. Jangan hanya yang diperhatikan adalah bagaimana hanya hubungan kita dengan Allah. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah makalah pertama dalam kitab Nasaihul Ibad tentang bagaimana itu semulia-mulia persoalan adalah beriman kepada Allah dan kita bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Bagaimana kita bisa membina kehidupan sosial yang soleh. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan Allah yang sangat dekat. Kemudian kebalikan yang harus kita hati-hati adalah mempersekutukan Allah dan memberikan kemudaratan kepada orang lain. Mudah-mudahan sahabat surga, kajian kita yang singkat ini bisa kita amalkan. Allah izinkan kita menjadi orang yang diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Allah izinkan kita menjadi manusia yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan kita bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Karena apa? Cintanya Allah tergantung kepada apa yang kita lakukan. Mampu nggak kita memberikan kelapangan ketika orang lain dalam kesulitan? Mampu nggak kita memberikan kebebasan hutang kepada orang yang dililit hutang? Atau mampu nggak kita memberikan ketenangan kepada orang mukmin lainnya dan lain sebagainya? Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita pada saat ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.